Kelak kamu akan bisa seperti itu jika kamu menyerahkan hidup dan mati kamu, pengabdian kamu pada leluhur gunung berapi. Malam ini aku akan membawa Nabila. Aku akan membawa ke puncak gunung berapi dan aku akan melemparkannya ke lahar yang panas. Nyai, lalu bagaimana dengan suami saya, Nyai? Nanti dia akan curiga kalau saya akan menyingkirkan Nabila. Kamu tidak usah khawatir. Soal suami kamu, itu urusan saya. Bagus. Lebih cepat lebih baik, Nyai. Saya nggak mau dia ada dalam kehidupan saya. Dan Nyai, saya nggak mau suami saya tahu kalau sampai Nabila kenapa-napa. Tenang saja, itu urusan saya. Assalamualaikum Nabil. Om Kadut, waalaikumsalam. Sepertinya Nabil lagi mikirin sesuatu. Iya nih, aku ngerasa kalau Nabila itu dalam bahaya. Om Jin bisa bantuin aku kan? Tenang aja Nabil, pasti bisa dong. Om Jin juga minta izin nih untuk menjaga Nabila dan Nabil dari mara bahaya. Om Jin udah siapin jin yang paling tepat, Jin Caplin. Wah, Biar Om Jin di sini jagain kakek dan rumah. oh iya, di rumah kan juga bisa belajar agama Islam. Iya, biar Om Jin fokus belajar agama Islam. Oke, sip dah. Ayo Om Jin panggilin Jin Caplin ya. Oke, panggilin aja langsung, nggak apa-apa. Jin Caplin, dang ding dong. Jin Caplin, dang ding dong, dang ding dong. Ya, dang ding dong, dang ding dong. Apa ada yang bisa dibantu dong? Jin Caplin, Nabila dalam bahaya. Jin Caplin cepat tolongin Nabila. Biar saya di sini jagain Nabil sama kakek Sidik. Dang ding dong, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, subhanallah. Malam ini kamu harus aku bawa. Aku penjarakan untuk aku tumbalkan kepada leluhur gunung berapi. Kak, kamu siapa? Nabila. 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 Pak, Nabila takut Pak. Tadi ada yang masuk kamar Nabila, Pak. 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 Ih, Papa, kok Papa malah tidur sih? Nah, beres dong. Emang enak tuh Nyinyi Gowok. Aku kerjain. Papa. Ih, kok Papa malah tidur sih? Gak apa-apa, Papa di sini. Yang penting Nabila nggak takutan dan nggak sendirian. Yes, alhamdulillah beres dong, dang ding dong. Sebelum aku tidur, aku harus berdoa. Aku ingat apa yang diajarin Nabil. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Alhamdulillah tugas aku selesai. Dang ding dong. Cepet. Ya ampun. Jangan bikin kaget dong. Ih, Hei jin kecil, siapa kamu? aku dijaplin dong. Dang ding dong. Hehe. Siapa yang menyuruh kamu melindungi anak itu? Kepo lau. Hehehe. Dang ding dong. Dang ding dong. Jin aneh kamu. Mau kamu saya kasih pelajaran?
ngatain aku jin aneh, pelecehan lah. Enak aja. Aku tahu nih, kamu pasti Nyi Towok ya. Nyi Towok sih. Nyi Jorok. Tak masalah. Apa sih Nyi Towor ya? Ngajar kamu. Aku akan liatin satu jurus aku bisa ngalahin Nyi Wowok. Lihat ya. Kerjain lagi saya sama anak kecil itu. Namrud, Gozali. Gozali! Pada kemana yuk? Kang Ustad, kita teh sudah keliling kampung, tapi si Gozali dan teman-temannya teh nggak ketemu juga. Sekarang kita harus cari kemana lagi, Kang Ustad? Kemana ya? Coba kita cari ke utara yuk. Ke arah sana, Kang Ustad? Sok ayo, bismillah. Hei, tunggu. Astagfirullah. Mau kemana Marane? Assalamualaikum. Saya mau mengingatkan, tanah-tanah warga harus dijual kepada Ratu Dewi. Kang, punten Kang. Dijawab heula atuh salamnya Kang Ustad. Akang-akang teh muslim lain. Ngomong naon maneh Ayub? Pokoknya tanah-tanah warga teh harus dijual kepada Ratu Dewi. Kalaupun tidak dijual, Ratu Dewi akan memaksa membelinya dengan harga yang murah. Pokoknya mah tanah adat eta harus dijual. Itu kesepakatan dan harus dipenuhi. Nyaho teu? Kia. Kang Zainal, Kang Mandar, hampura. Kalau mau ngomongin masalah tanah, jangan sekarang karena saya sama warga teh mau nyari anak saya sama teman-teman yang hilang. Ustadz, itu teh bukan urusan kami. Pokoknya sekarang juga kita teh harus ketemu ketua adat. Ya, sekarang juga. Kang, dengekeun ku Akang. Akang teh ulah mentang-mentang ya, Kang. Kalau Akang memaksa, lawan saya heula tuh. Ayo! Jangan takut. Sok, ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kita ini saudara semuslim dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu akidah. Kalau ada masalah diomongkeun, jangan berantem. Pokoknya saya maunya sekarang. Jangan main-main sama saya. Saya teh tidak takut sama siapapun. Termasuk Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bener, Tat. Pokoknya urusan tanah adat harus kita selesaikan hari ini juga. Kang, akan teh tepaham apa saya omongkan. Masalah tanah nggak bisa diomongkan sekarang. Saya teh lagi jadi anak saya sama teman-teman yang hilang. Akan teh punya hati tuh sih. Semudah tuh, Hajar tuh, Kang. banyak ngomong Ustadz. Jangan diketawain, udah biarin aja. Sok ayo. Begitu doang. Ayo. Itu baru ustaz saya. Jadi mereka tetap tidak mau jual tanah mereka. Tanah adat pun mereka nggak mau lepas. Iya Nyonya, bahkan mereka teh siap melakukan perlawanan. Bahaya buat kita Nyonya. Kurang ajar. Semua warga teh sudah dipengaruhi sama Ustadz Usman Nyonya. Saya punya rencana. Caranya apa Nyonya? 10 juta untuk kalian berdua. Jika saya mendengar Ustadz Usman meninggal dunia. 10 juta dar. Kang, lumayan Kang. Tuh siapa tuh? Mamba! Kobra! Iya Nyai. Siapa yang menyuruh kalian membuka mata dan membuka suara? Kita kaget, Nyai. Kok Nyai Wowoknya ada 2 sih? Kalian mau terus belajar ilmu sakti? Atau kalian saya usir dari gua ini? Gozali, kita pulang aja yuk. Lapar nih, di sini nggak ada makanan. Lapar mus. Kalian ini mau dapat ilmu sakti nggak sih? Tapi malam ini kita pulang dulu aja ya. Kalian tidak boleh pulang sebelum kalian mendapatkan ilmu kesaktian dari saya. Nabila nggak ada. Saya yakin. Pasti Nyai Wowo membawa Nabila ke puncak Gunung Merapi.
dan menjadikan dia tumbal. Mama, Nabila bawain sesuatu nih buat Mama. Kamu kan ada di sini? Kamu baik-baik aja? Iya, Ma. Nabila baik-baik aja. Sehat walafiat. Nih, Nabila bawain susu dan roti buat Mama. Aneh, masa Nyai Wowo gagal membawa ini anak? Anak ini kan bukan anak istimewa. Siapa yang nolongin dia? Saya nggak percaya. Coba sini lihat. Lihat. Ma sakit, Ma. Aduh, Ma. Ih! Kamu sengaja pecahin ya? Mama, Nabila nggak sengaja. Tadi Mama tarik-tarik Nabila. Nabila kaget, Ma. Aneh. Di badannya nggak ada luka sama sekali. Mama kenapa sih, Ma? Nabila, saya mau tanya sama kamu. Semalam, kamu nggak ngerasain seperti ada yang menyerang kamu? Atau kamu ngeliat sesuatu? Enggak, Ma. Kamu yakin? Iya, Ma. Nabila yakin. Emangnya kenapa, Ma? Harusnya kamu itu celaka. Celaka. Maksud Mama apa? Udah, bersihin semua. Pungut itu pecah-pecahannya. Buruan. Mama kenapa sih? Nabila kan gak apa-apa. Kok malah disuruh celaka? Assalamualaikum, Kek. Kakek. Kakek. Kek. Kakek. Kek. Nabil. Cap. Dang ding dong. Tugas pertama selesai. Alhamdulillah. Sekarang kakek ada di mana? Kakek ada di belakang. Yaudah kalau gitu aku ke belakang ya. Tar dulu. Caplin boleh kan main dulu dong. Dang ding dong. Hehe. Dadah. Kakek ke belakang. Pakaian dan selimut bayi. Udah kotor, dekil, berdebu lagi. Tapi kenapa masih wangi ya? Aku gak pernah lihat yang kayak gini. Apa jangan-jangan ini pakaian bayi dan selimut kepunyaan Nabil? Mendingan aku tanya ke kakek aja deh. Kakek. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakek lagi bikin ketupat ya? Lumayan buat tambahan kita buat lebaran nanti. Gimana, Kek? Kaki kakek udah bisa buat jalan? Ya, alhamdulillah kakek bismillah aja. Bismillah, pegang tembok. Terus jalan-jalan sampai ke sini. Kakek dapat daun-daun kelapa ini dari mana, Kek? Tunggu dulu. Sekarang gantian kakek yang nanya. Kamu duduk dulu. Nabil mau nanya tentang selimut dan pakaian bayi itu kan? Itu selimut dan pakaian bayi Nabil. Waktu kakek pertama kali menemukan Nabil. Kakek mau kan ceritain buat Nabil? Ya, Kek ya? Mau? Kakek akan ceritain.
persembahan kamu. Bawa bayi kamu dan taruh di atas batu ini. Nabil sudah menemukan selimut dan pakaian bayi itu. Itu tandanya Nabil sudah berhak untuk tahu yang sebenarnya tentang diri Nabil. Sebenarnya kakek itu bukanlah kakek Nabil sebenarnya. Tapi pada waktu itu kakek terpaksa mengakui Nabil sebagai cucu kakek. Kalau seandainya kakek tidak mengakui Nabil sebagai cucu kakek, kakek tidak tahu Nabil sekarang ada di mana dan dirawat oleh siapa. Tapi yang perlu Nabil tahu, kakek sayang sekali sama Nabil. Sayang sekali kakek, nak. Terima kasih ya, Kek. Kami juga bangga dengan kakek. Ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Lebih seneng kayak anak kakek bisa jujur. Karena kebohongan adalah ibu kandung dari semua keburukan. Subhanallah. Kamu tahu dari mana kalimat seperti itu? Dari pikiran Nabil kayak yang digerakkan oleh hati. Jadi Nabil mengikuti kata hati kayak. Alhamdulillah, nak. Kakek bangga sama Nabil. Bangga sekali kakek. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Nabila mana? Kenapa kamu nyari Nabila? Saya mau ajak dia ke Jakarta. Ke Jakarta? Loh, kamu kok kayak bingung begitu? Gawat, kalau sampai Nabila ke Jakarta, bisa-bisa semakin susah dia dilenyapkan. Lebih baik Nabila tetap di sini aja, Pak. Saya tuh kepikiran, daripada Nabila di sini buat kamu marah terus, ya mendingan saya ajak dia ke Jakarta. Enggak, Pak. Saya itu kan marah-marah sama Nabila demi kebaikan Nabila. Saya pikir saya juga salah sih, Pak. Kasihan Nabila kalau dimarahin terus. Nabila? Nabila? Iya, Ma. Nabila, tangan kamu kenapa, sayang? Kena pecahan kaca, Ma. Kena pecahan kaca? Kok bisa? Kenapa? Waktu Nabila buat susu untuk... Ya ampun, kasihan. Sini Mama lihat. Awas kamu, Nabila. Untung nggak apa-apa, sayang. Mama kenapa manggil Nabila? Nabila, Papa mau berangkat ke Jakarta, sayang. Ke Jakarta? Asik! Nggak ikut ya, Pak? Sayang, Mama itu manggil kamu, Mama mau bilang. Nabila tetap di sini aja ya. Temenin Mama, sayang. Kasian kan Mama sendirian di sini. Kamu temenin Mama di sini ya. Nabila ikut Papa aja deh. Sayang, kamu masih marah ya sama Mama? Nabila nggak mau maafin Mama. Dasar anak pungut. Kamu harus tetap di sini supaya saya bisa lenyapkan kamu. Mama nggak salah nih. Minta maaf sama aku. Mama tiba-tiba aja baik sama aku. Ya udah sayang. Kalau gitu kamu temenin Mama di sini ya. Papa mau berangkat dulu. Papa ke perkebunan dulu baru ke Jakarta. Hati-hati ya. Papa jalan ya. Ya sayang. Nabila, masuk kamar. Nggak mau, Nabila mau ikut Papa aja. Masuk kamu.